Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Qala law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunal jahim tsumma latarawunaha 'ainal yaqin tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiina kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar atau mengucapkan kalimah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah, ismi Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim, di mana sifat Rahman diberikan kepada semua hamba Allah di dunia selama di dunia, baik itu yang muslim maupun non muslim, tidak terkecuali siapapun itu. Sedangkan Rahim diberikan buat hamba Allah yang beriman, dunia mendapatkan, akhirat dia akan peroleh suatu rahmat dan syafaat. Kalau kita ingat dengan bismillahirrahmanirrahim yang sering kita ucapkan di dalam memulai segala perbuatan, amaliyah, ucapan ataupun bacaan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika itu kita memulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur semua apa, ucapkan ini. Maka ini merupakan suatu bentuk bahwa kita al-imanu atu'minu billah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman suatu hal yang gaib. Ini dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak pernah jumpa dengan Allah, namun hati kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ketika kita di dalam masjid, ketika kita sujud, alladzi yadunnu annahum ulaika min rabbikum, ketika kita sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sujud kita, dengan doa kita, dengan apa yang kita lakukan di situ, ila alal khasyiin, mereka kecuali mereka yang khusyuk, benar khusyuknya bagaimana? Alladziyatuna annahum mulaku rabbikum wa annahum ilaihi raji'un. Coba ketika kita khusyuk ini, ketika nilai ikhlas dan ridho kita dalam sujud, ini adalah bentuk bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ati'allahu wa rasulah. Dekatkan diri antum dengan Allah dan Rasul-Rasul. Fa'in tawalau, janganlah kami malingkan atau menjauhkan diri kamu. Kalau kamu nggak mau dijuluki sebagai hamba Allah, kalau kamu menjauhi dengan apa atau berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'in tawalau fa'innallaha la tuhibbul kafirun, maka kamu akan masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang kufur, kafir. Inilah suatu bentuk bahwa Allah itu memberikan rahmat hidayah kepada siapapun yang ada di dunia ini. Buat hambanya yang masih diberikan
buka pintu hatinya, maka Allah berikan suatu hal apa yang dinamakan rahim. Sekarang kembali ke Ar-Rahman, di mana Allah ini memberikan segala sesuatu, baik itu yang berbuat maksiat maupun yang nggak berbuat maksiat, baik itu yang punya iman, nggak punya iman, di dunia ini diratakan sama. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Apapun yang ada di bumi ini rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun berapapun antum punya, siapapun antum, kondisinya antum bagaimana, udah diatur rezekinya oleh Allah. Ada 3 hal yang tetap Allah berikan meskipun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, alias kita berbuat maksiat. Jadi Allah akan tetap berikan 3 hal ini. Pertama adalah Allah tidak memutuskan rezekinya. Artinya kembali lagi kepada ayat tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Kita kembali ke situ bahwa semua apa yang ada di dunia ini semua diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekhawatir meskipun dia kufur, meskipun dia banyak maksiat, meskipun dia banyak berbuat zina. Kalau kita sudah menilai seperti ini, baru kita kembali, kita sadar apa yang kita lakukan. Oh betul, bahwa Allah memberikan segala itu, tidak peduli. Pantesan itu si kaya tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi rezekinya ngalir terus. Allah berikan pengluluan. Dilulu ini. Supaya apa? Semakin dia banyak rezekinya, semakin jauh dari Allah. Ini namanya hamba Allah yang tidak terbuka pintu rahmatnya. Alias khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Azabnya ini sangat berat. Jangan terus antum lihat, wah itu rezekinya berlimpah, tidak pernah sholat, oh berarti aku lebih baik murtad aja, aku keluar dari Islam. Bukan. Yang dinamakan rezeki yang bagus adalah rezeki yang bisa nuntun kita. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang bisa menuntun kita untuk beribadah, sujud, tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala, alias kita bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini namanya rezeki yang berkah. Bukan karena nilai banyaknya, bukan nilai suatu hal yang turunnya berapa. Bukan. Buat apa banyak kalau ujung-ujungnya adalah mengikat kita dengan hutang piutang, mengikat kita dengan kebrutalan, mengikat kita dengan kemaksiatan, mengikat kita dengan perbuatan-perbuatan yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Ini pertama, Allah tidak memutuskan rezeki hamba Allah. Yang kedua, hal yang Allah berikan meskipun kita melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik atau berbuat maksiat. Yang kedua, Allah tidak memutuskan nikmat kesehatan seorang. Jadi nikmat kesehatan terus Allah berikan. Meskipun itu orang kufur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari, diberikan. Ini merupakan suatu nilai bahwa kekayaan yang paling utama adalah kekayaan kita hidup sehat. Bagaimana kondisinya andai kata kita tidak sehat, banyak uang, berapapun kita punya uang, miliaran kita punya uang, tapi kalau ujung-ujungnya kita sakit-sakitan, buat apa? Ini yang kedua. Penting ternyata nilai di situ adalah nilai sehat. Wa'afini, ya Allah berikan aku kesehatan. Di dalam kita sujud, dalam kita duduk dua sujud, apa itu? Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, ya Allah berikanlah aku kesehatan. Allah berikan kesehatan. Maka di sini orang ibadah, orang ahli ibadah maupun dia apapun bentuknya, Allah tetap berikan nilai kesehatan ini buat mereka semua. Bagi hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat Allah, meskipun dalam keadaan belum dibuka hatinya, maka dia bisa berpikir positif, siapa yang memberi sehat aku? Siapa sang Khalik memberi kesehatan padaku, maka dia akan bersyukur. Mohon kepada Allah. Wasari ila magfiratin min rabbikum. Mohon kepada Allah dengan pengampunan, dibukain pintu hidayah. Mereka ini hamba Allah yang pilihan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah tidak memperlihatkan dosa-dosa. Karena Allah tidak menunjukkan atau tidak melihatkan dosa-dosa, maka mereka yang kufur ini semakin lama semakin amburadul. Semakin lama semakin maksiatnya dibesarin.
Semakin lama dengan hak powernya dia, super power, perzinaannya dibesarin. Seakan-akan apa yang dia ucapkan terkabul, harus dicapai, Seperti perintah raja yang tidak bisa dibantah. Kenyataannya. Sehingga muncullah apa yang dinamakan diktatorisme. Anarkisasi. Brutalisasi. Dan yang paling parah adalah murtadisasi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, dengan 3 hal ini, Allah tidak memutuskan rezeki, Allah tidak akan memutuskan nikmat kesehatan, Allah tidak akan melihatkan dosa-dosa. 3 hal ini yang Allah berikan meskipun kita tidak berbuat yang sesuatu yang Allah perintahkan, alias kita berbuat banyak maksiat. Maka kalau kita bisa melihat seperti ini, harusnya kita terbuka hati kita, bisa mensyukuri nikmat Allah. In syakartum la'azidannakum. Harusnya kita seperti itu. Kalian bisa sebagai hamba Allah yang mendapatkan rahmat hidayah. Ketika kita mendapatkan rahmat, seperti apa yang kita lakukan di dunia ini, dan kita mohon kepada Allah, ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah amal-amalku ya Allah, dan bukain pintu hati, pintu taubat buat aku, pintu hidayah buat aku. Sehingga orang yang kufur ini, yang tadinya tidak punya hidayah, Allah bukain hatinya untuk diberikan hidayah. Tadinya tidak kenal dengan masjid, akhirnya lama-lama kenal masjid. Tadinya tidak kenal dengan segala sesuatu apa yang bau Al-Quran, akhirnya lama-lama belajar, membaca dulu, belajar mempelajari, lama-lama dia belajar. Dan kalau sudah dalam keadaan adiksi, ketagihan dalam hal membaca Al-Quran, akhirnya dia tekuni ini. Mereka ini adalah hamba Allah yang mendapatkan Rahman wa Rahim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mungkinkah kita bisa mendapatkan bismillah dengan apa yang kita lakukan, yaitu mendapatkan Rahmani Rahim? Mungkinkah orang yang ahli ibadah akan mendapatkan Rahman dan Rahim? Belum tentu. Mereka yang ahli ibadah, namun dalam figur lain, di sisi lain dia tidak peduli dengan tetangganya, belum tentu amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah tolak amaliyah ini. Ternyata apa yang harus kita lakukan, amaliyah ibadah kita adalah harus kita lakukan, ternyata harus tergantung, ternyata harus tidak bisa dilepaskan dengan sisi-sisi di sekeliling kita. Makanya perlunya ini di sini disebutkan silaturahim. Perbanyak silaturahim, maka akan menimbulkan atau menambahkan umur kita. Alias apa? Alias kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang Allah cintai ya Rasulullah? Al-imanu atau al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Qalu amamah. Terus apalagi ya Rasulullah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Rasulullah SAW, summa silaturahim, yaitu silaturahim, perbanyak silaturahim. Makanya buat apa kita ahli ibadah tapi ujung-ujungnya tidak mau sedekah, tidak mau memperdulikan di sekeliling kita, tidak mau melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan selain ibadah sholat. Banyak mereka yang sholatnya ditolak, ibadahnya ditolak karena seperti ini. Banyak mereka yang ahli ibadah di dunia namun disiksa di akhirat seperti ini. Maka janganlah jadikan diri kita ini menjadi kufur, menjadi wastakbaru anha, membanggakan diri dengan apa amaliyah yang kita punya. Jangan sampai jadikan diri kita selalu merunduk. Selalu bisa merangkul siapapun itu. Baik itu si A, si B, tidak peduli siapa kita rangkul. Karena mereka adalah hamba Allah. Mereka adalah ciptaan Allah. Barang siapa yang mencintai ciptaan Allah, Allah pun akan sayang kepada kita. Ini penting. Rata-rata mereka ahli ibadah. Menjadi seorang ulama, mungkin menjadi seorang kiai, mungkin menjadi seorang ustadz, mungkin ustadzah, mungkin. Ketika melihat orang yang compang-camping,
Pakaiannya lusuh, baunya mungkin berbau, dia sudah tidak mau menyentuhnya. Sok suci dirinya, tidak mau menyentuh mereka. Inilah merupakan suatu hal yang harus kita jauhi. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Dan mari kita junjung tinggi nilai ibadah ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Wa syari ila magfiratum min rabbikum wa jannatin ardi was samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis sarri wad dharai wal kadhiminal ghaidhi wa afinin anas wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.